Halo, selamat datang kembali ke Disdare Channel. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, gue akan share tentang yang namanya psikologi trading lagi ya. Jadi ini masih mencakup psikologi trading, yaitu tentang yang namanya overtrade ya. Nah, jadi gini, gue mau jabarin dulu dari awal teman-teman ya, tentang kenapa si overtrade ini mempengaruhi segalanya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, pertama kita tujuannya dulu ya teman-teman ya. Tentu kita tuh dalam trading itu tujuan kita itu adalah konsistensi ya. Kita mendapatkan profit yang konsisten, terus tradingnya juga nyaman ya untuk semuanya gitu. Nah, mungkin dari beberapa kalian ya itu merasa oke, saya sudah punya sistem trading yang sudah saya backtest, sudah bagus ya. Tapi kenapa trading saya tuh di sini-sini aja gitu, stagnan ya. Kenapa saya nggak berkembang, kenapa equity saya tuh nggak bertumbuh seperti itu. Nah, hal ini ya mungkin karena behavior kalian ya atau perilaku kalian dalam trading itu sendiri yang mempengaruhi ya. Karena kita tahu teman-teman ya, dalam trading itu faktor terbesar itu adalah psikologi ya. Nah, di sini gue mau bahas spesifik tentang yang namanya overtrade dalam mempengaruhi kalian punya trading. Overtrade itu bisa diartikan sebagai kalian itu terlalu sering ya dalam trading dan juga terlalu berlebihan dalam trading. Dan ini biasanya sangat lumrah sekali terjadi apalagi buat teman-teman yang mungkin baru mengenal trading 1 bulan ya 2 bulan 3 bulan lagi asik-asiknya trading, kemungkinan akan mengalami yang namanya overtrade. Bahkan em, banyak orang yang juga sudah lama trading tapi masih suka melakukan overtrade ini gitu. Dan di sini gue akan coba untuk kasih solusinya buat kalian, oke? Di dalam overtrade ini kenapa ini menjadi berpengaruh? Gue akan jabarin ya. Gue langsung aja teman-teman, kalian bisa lihat ya di sini. Overtrade ini kenapa bisa berpengaruh ya? Pertama itu dari sisi emosional ya, emosinya. Oke. Nah, emosi yang pertama, yang kedua dari segi money ya atau duit gitu ya. Atau kita bisa bilang money management lah ya, MM. Seperti itu. Dari sisi emosi ya kenapa ini mempengaruhi? Kalian coba bayangin aja ya teman-teman ya. Mungkin kalian pertama kali trading buka komputer seperti ini ya. Terus kalian buka MetaTrader kalian, kalian lihat market ya. Terus kalian baru trade 1 2 posisi. Semuanya masih aman, masih stabil. Tetapi kalian ketika sudah ke trigger ya untuk kalian itu entry, wah ini di sini ada peluang bagus nih kalian entry, di sini ada peluang bagus. Di semua pair kalian lihat ternyata posisinya lagi banyak peluang yang bagus kayak gitu terus kalian entry semua, disitulah masalah mulai timbul ya. Kita ya kadar emosi manusia itu teman-teman ya setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada orang yang retensi terhadap tekanan atau pressure itu dari sisi emosionalnya itu sangat tinggi ya. Ada juga yang retensinya atau toleransinya itu rendah terhadap tekanan. Oleh karena itu kalian mungkin pernah dengar ya ada orang yang kalau misalnya lagi di interview kerja gitu ada suka ditanya ya apakah kalian bisa beradaptasi dengan tekanan tinggi, lingkungan tekanan kerja yang tinggi gitu ya. Eh, karena apa? Karena ya kadarnya itu setiap orang berbeda-beda. Itu yang kalian harus sadar. Sehingga kalau misalnya kalian itu sudah jenuh, ya maksudnya dari sisi emosinya itu sudah tidak bisa menampung atau mengendalikannya secara emosional ya dalam pada saat trading terhadap tekanan ya terhadap excitement yang ada dalam trading semuanya itu mulai kalian punya conscious mind itu atau apa sih ibaratnya cara berpikir kalian secara logika itu sudah mulai terkikis ya. Yaitu terkikisnya dengan apa? Dengan sisi emosional. Sehingga pada saat kalian melihat market yang tadinya kalian menggunakan logika secara tidak sadar, teman-teman ya, itu yang mengambil alih adalah sisi emosional kalian. Kayak gitu ya. Yang tadinya kalian tradingnya oke, saya sudah trading sesuai dengan chart ya, sesuai objektif seperti itu. Ketika sudah overtrade ya kalian mulai bias ya tradingnya mulai nggak bisa berpikir lebih jernih gitu, fokusnya hilang. Nah ini yang dari sisi emosional. Mungkin dari sini kalian pernah merasakan itu ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya kalian bisa coba ya perbedaan ya kalau misalnya kalian itu trade fokus di satu pair ya atau 2 pair dengan beberapa posisi saja ya tidak terlalu banyak posisinya sehingga kalian manage gampang dibandingkan kalian tuh trading di banyak pair banyak posisi
Itu kalian bisa bandingkan ya. Nanti dari sisi emosi dan segala macam. Itu bisa terukur nanti. Kemudian yang kedua dari sisi money management. Ya ini sudah jelas berpengaruh ya. Kenapa? Karena semakin banyak posisi yang kalian ambil, itu otomatis kalian akan mengabaikan dari money management ini sendiri gitu ya. Jadi yang harusnya tadi modal kalian itu hanya cukup untuk 3 posisi, kalian maksa menjadi 10 posisi, otomatis money management kalian terganggu, dan itu yang menyebabkan uang kalian itu atau equity kalian itu tidak bertumbuh karena sekali kena drawdown itu cukup dalam dan kalian harus merecovernya itu yang nggak gampang juga seperti itu ya. Nah jadi untuk overtrade kayak begitu teman-teman ya, dan di sini gue mau sampaikan solusinya seperti apa. Nah, dari sisi emosional, teman-teman, yang pertama kenali dulu karakter kalian, ya. Apakah kalian itu memiliki retensi atau toleransi terhadap pressure itu besar atau enggak? Karena sekali lagi, setiap orang beda-beda. Jadi gue nggak bisa kasih patokan ke kalian, oke, kalian cukup trading 2 pair aja gitu ya. Nah, mungkin buat satu orang 2 pair itu sudah terlalu membosankan gitu ya, karena capability dia terhadap stres itu terlalu berbeda gitu. Jadi memang kalian harus kenali diri kalian sendiri ya, kalian harus coba sendiri ya, kalian tes aja ya, kalian trading coba manage 10 posisi dan kalian coba manage 3 posisi seperti apa gitu, sehingga kalian bisa menemukan nanti sweet spot ke diri kalian masing-masing. Sekali lagi, faktor emosi ini adalah subjektif dan tidak bisa disamaratakan semua orang. Jadi kalau misalnya kalian itu nanti trade-nya malah kedikitan ya, misalnya kalian cuma 2 posisi, terlalu bosan, ngantuk dan segala macam, fokus juga bisa hilang gitu. Jadi temukan kondisi ideal atau kondisi maksimal ya. Paling gampang kayak gini kalau gua ya teman-teman ya, ketika kalian trade itu ya sudah merasa tidak nyaman, contohnya misalnya kalau pada saat kalian trade-nya itu sudah bikin kepala kalian pusing ya, terus pokoknya sudah nggak nyaman deh, sudah gelisah dan nggak fokus seperti itu berarti kalian sudah overtrade ya, dan itu kalian harus kurangi porsinya, porsi posisinya gitu ya, seperti itu. Jadi untuk faktor emosional, kenali diri kalian ya, terus kemudian yang kedua itu cari sweet spot kalian masing-masing ya. Cara uji cobanya bisa seperti tadi gue bilang ya, ciri-cirinya kalau misalnya kalian udah terlalu pusing ya menghadapi market, berarti kalian sudah overtrade. Itu akan nggak baik untuk decision making kalian juga, dan untuk kesehatan kalian secara jangka panjang itu juga nggak baik. Jadi kalian harus stabil ya. Terus kemudian yang kedua, kalian tuh harus bisa mengatasi FOMO ya. Jadi fear of missing out ini sering kali menjadi trigger overtrade gitu loh ya. Jadi gini, kalian harus punya pola pikir di market itu opportunity itu tidak akan habis teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian scalping atau intraday trade ya, itu selalu ada setiap harinya posisi yang bagus untuk kalian. Jadi kalau misalnya hari ini kelewatan, masih ada besok teman-teman ya. Jadi jangan takut kalian tuh ketinggalan momen. Kalau misalnya kalian perhatikan di market apapun itu ya, di gold atau di apapun, itu ada aja, selalu ada aja pergerakan yang sampai 200 pips, itu selalu ada aja ya. Tiap bulan tuh pasti ada ya, tiap minggu tuh pasti ada ya. Mungkin tiap hari belum tentu ada, cuman tiap minggu tuh udah pasti ada, tiap bulan udah pasti ada. Jadi kalian jangan takut ketinggalan, oke? Kalau misalnya kalian takut ketinggalan dan ujung-ujungnya kalian maksa, ini yang akan menyebabkan akun kalian tuh akan terganggu, dan secara psikologi jangka panjangnya dalam trading itu akan menimbulkan efek-efek negatif yang sangat-sangat buruk ya buat trading kalian. Jadi jangan sampai kalian tuh FOMO. Kendalikan FOMO kalian. Itu adalah solusi yang kedua ya. Yang ketiga, mungkin kalau misalnya kalian sudah menyentuh target ya, daily target kalian ya, jangan terlalu sering untuk buka chart ya. Sekali lagi, kalau misalnya sudah menyentuh target, jangan terlalu sering buka chart. Kenapa? Karena buat teman-teman yang masih belum bisa mengendalikan emosinya itu atau yang suka gatalan tangannya gitu ya. Setiap kali kalian buka chart, kalian lihat posisi bagus, pengennya kalian klik itu lebih baik kalian jangan terlalu sering buka chart ya. Usahakan trading seefektif mungkin, kasih jadwal sendiri untuk kalian trade ya. Misalnya kalian hanya trade nanti untuk di jam 7 sampai di jam 8 kayak begitu ya, jam 7 malam sampai jam 8 malam atau jam 7 malam sampai jam 10 malam, udah trade-nya dibuka chart itu di waktu itu aja gitu, jangan yang lain. Oke. Nah, untuk dari money management sendiri, tentukan kalian harus bisa ngitung ya, semakin banyak trade ya, jadi bikin plan di awal ya. Kalian mau hari ini mau trade berapa pair maksimal, kalian harus datakan dulu dari awal. Dan kalian tinggal ngikutin aja, jangan sampai lebih dari itu gitu loh ya. Kalau misalnya kalian sudah ngitung terus kalian merasa kalian itu pengen ngeklik lagi dan kalian mau violate kalian punya money management yang sudah kalian buat di awal, itu kalian harus terima konsekuensinya, yaitu adalah
mungkin equity kalian akan tergerus atau bahkan kalian bisa kena margin call. Itu yang kalian harus pikirkan ya. Biasanya kalau misalnya kalian sudah buat plan di awal ya tentang money management, maksimal pair berapa yang bisa saya buka dan jumlah lotnya juga sudah disesuaikan, itu biasanya kalian akan mengurangi efek overtrade-nya itu. Karena kalian kalau misalnya punya akal sehat yang bagus, yang benar ya, kalian tidak akan mau untuk kehilangan modal kalian tuh hanya dengan karena excitement semata gitu loh. Karena overtrade ini jujur aja teman-teman ya, itu ke-triggernya full karena emosional, karena excitement kayak gitu. Ya. Jadi itu yang bisa gua kasih tahu seputar tentang si overtrade ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan gue punya rencana teman-teman ya ke depannya tuh untuk bikin series ya teman-teman, untuk teman-teman yang pemula di sini, karena memang channel YouTube ini tuh targetnya untuk teman-teman yang pemula. Gue akan bikinin satu series yang bisa nge-guide kalian untuk trading yang benar ya, dari awal sampai abis ya, maksudnya sampai advance kayak gitu ya, sampai kalian tuh bisa trading sendiri. Dan kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa komen di bawah, oke? Dan mungkin gue gak akan buat banyak-banyak, seriesnya mungkin hanya 20 episode ya, 20 episode atau 20 atau 30 episode gitu ya, yang intinya mencakup semua apa yang kalian butuhkan dari sisi psikologi, manajemen, dan juga tekniknya ya, seperti itu. Ya itu aja teman-teman, dan jangan lupa kalian bisa follow Discord ya, atau masuk join di grup Discord yang sudah gue sediakan di description di bawah. Kalian tinggal klik aja, karena di grup Discord tersebut gue akan live juga ya, dan juga gue ada ada event ya di grup Discord tersebut, yaitu adalah scalping contest yang akan diadakan tanggal 26 kalau nggak 28 September mendatang ya, dan hadiahnya itu berupa $300 juara 1, $200 juara 2, $100 juara 3, dan itu bisa langsung di WD ya. Syarat-syaratnya kalian tinggal ikutin aja, masuk ke grup Discord tersebut, terus ke bagian scalping contest, kalian lihat aja cara ikutnya, di situ semua ada. Dan ini semua gratis ya, nggak ada biayanya. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you buat kalian sudah menyaksikan nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kalian tanyakan, komen aja di bawah. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Semoga semuanya sukses selalu. Bye bye.